Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Dulu Ekuador itu dikenal sebagai pulau damai di Amerika Latin, diapit dua raksasa produsen kokain, yaitu Kolombia dan Peru. Ekuador ini awalnya cuma jadi penonton, tapi pelan-pelan posisi geografisnya yang punya pelabuhan besar kayak Guayaquil bikin Ekuador ini jadi ikut-ikutan juga. Masuk ke tahun 2000-an, kartel-kartel besar dari Meksiko kayak Sinaloa dan CJNG mulai investasi di Ekuador. Mereka nggak butuh tentara untuk invasi. Mereka cuma butuh nyuap orang dalam dan ngebentuk geng lokal untuk bikin kaki tangan mereka. Salah satunya yang paling gede adalah Los Coneros. Dan puncaknya Ekuador ini berubah total. Angka penghabisan melonjak 800%. Jalanan yang dulu aman sekarang jadi tempat pamer eksekusi. Dan pusat dari semua kekuatan itu bukan di gedung pemerintahan, tapi di dalam sel penjara. Sekarang kita wajib banget kenalan sama Adolfo Macias alias Vito. Dia ini pemimpinnya Los Coneros. Vito ini bukan napi biasa. Dia punya sel mewah dengan TV kabel, kulkas, bahkan dia bisa bikin video klip musik di dalam selnya. Vito itu adalah simbol kalau pemerintahan Ekuador ini udah enggak punya power lagi. Dari dalam penjara, dia mengatur pengiriman berton-ton kokain ke Eropa dan Amerika. Lalu masalah muncul ketika pemerintah mulai ngerasa keganggu sama Vito yang makin ngelonjak, makin kuat. Pada 7 Januari 2024 dibikinlah rencana besar. Pemerintah mau mindahin Vito ini ke penjara militer. Tentu aja keamanannya super ketat. Tapi apa yang terjadi? Pas polisi dan tentara ini masuk ke selnya, Vito udah hilang. Dia udah kabur. Dan bocornya informasi hilangnya Vito ini jadi gong dimulainya kekacauan. Kok bisa kacau? Ini asumsi saya ya. Jadi dulunya Vito ini seakan-akan didukung lah oleh pemerintah untuk menjalankan operasi kartelnya dari dalam sel. Tapi karena Vito udah makin kuat namanya di internasional, pemerintah nggak mau namanya juga keikut dong. Masa ada pimpinan kartel bisa jalanin narko dari dalam penjara? Dan ketika pemerintah memilih untuk membungkam Vito dengan rencana mindahin Vito ke penjara militer, Vito yang ngerasa dikhianati. Lalu Vito merintahin semua anak buahnya untuk bikin kacau Ekuador. Begitu kabar Vito ini kesebar, seluruh geng di bawah naungan Los Coneros langsung bergerak serentak. Mereka nggak cuma rusuh di dalam penjara, tapi juga di luar penjara. Di dalam penjara, anak buah Vito ini menyandra ratusan sipir. Video-video penghabisan mulai disebar ke media sosial. Di luar penjara, di kota, bom mobil meledak di mana-mana. Polisi diculik di tengah jalan pas lagi patroli. Mahasiswa di Universitas Guayaquil lari kocar-kacir karena ada kabar orang bersenjata masuk kampus. Tapi yang paling bikin dunia ini kaget adalah kejadian di stasiun TV. Jam 2 siang lewat dikit, pas lagi siaran berita, sekelompok anak muda pakai hoodie dan masker masuk ke studio berita. Mereka bawa senapan, granat, bahkan dinamit. Semuanya live. Jutaan orang nonton langsung gimana kru TV disuruh tiarap sambil ditodong pistol di kepala mereka. Salah satu pelaku naruh dinamit ke saku jaket presenter yang lagi ketakutan. Terdengar suara tembakan. Semua itu adalah aksi pamer kekuatan paling berani yang pernah dilakuin oleh kartel. Mereka mau nunjukin kalau mereka ini bisa masuk kemanapun dan kapanpun mereka mau. Lalu Presiden Daniel Noboa dipaksa ambil keputusan yang nentuin nasib negaranya. Putusannya, Presiden nggak mau tunduk. Dia nggak mau dialog kayak yang diminta para penyandra. Presiden ngeluarin dekrit yang isinya menyatakan 22 geng kriminal sebagai organisasi teroris. Dia ngasih mandat ke militer, cari mereka dan netralisir. Militer turun ke jalanan pakai tank. Penjara-penjara diserbu balik. Foto-foto ribuan napi yang cuma pakai celana dalam duduk berjejer di lapangan penjara dengan pengawasan ketat tentara mulai muncul. Ini mirip gaya Presiden Bukele di El Salvador. Ekuador mutusin untuk main kasar karena main halus itu udah enggak mempan lagi. Di tengah baku tembak itu, di dalam penjara, para sipir yang disandera itu jadi tumbal. Beberapa dari mereka digantung. Yang masih hidup disuruh baca pesan untuk Presiden Noboa. Sipir itu bilang, "Tuan Presiden, tolong kami punya keluarga." Dalam kondisi akan digantung, suara gemetar sipir penjara itu emang sedih banget. Kenapa kartel yang ngelakuin itu? Lagi-lagi jawabannya psikologi teror. Kartel sadar kalau mereka ini enggak punya tank atau jet tempur kayak militer. Senjata mereka adalah video. Dengan nyebarin video penghabisan petugas sipir secara real time ke media sosial, mereka mau bikin mental keluarga polisi dan tentara itu down. Mereka mau para istri sipir nangis-nangis di depan istana presiden supaya presiden
presiden ngebatalin pemerintah perang total. Itu adalah senjata psikologis kartel. Mereka gunain nyawa manusia untuk menekan kebijakan negara. Tapi di sisi lain, rakyat Ekuador juga udah capek. Mereka lebih milih perang sekalian, mati-matian, daripada hidup gak tenang setiap hari di bawah bayang-bayang kartel. Kayak yang udah saya bilang di awal ya, Ekuador itu ibarat tetangga yang paling kalem di komplek Amerika Latin. Sampai akhirnya para gembong narkoba itu sadar satu hal, Ekuador punya pelabuhan Guayaquil. Guayaquil ini pintu gerbang ke dunia luar. Berton-ton pisang dikirim dari sini ke seluruh dunia. Nah, di dalam tumpukan pisang itulah kokain mulai diselipin. Pelan tapi pasti, ekonomi Ekuador yang tadinya itu dari pertanian mulai kemasukan uang panas. Geng-geng lokal yang tadinya cuma maling kelas 3 mulai dapat modal senjata dan uang dari kartel Sinaloa. Lalu, geng-geng itu berubah jadi monster yang namanya Los Coneros. Pemimpinnya ya Vito ini. Di momen ini kita harus paham kalau krisis Januari 2024 itu bukan hanya kejadian semalam. Itu adalah bom waktu yang sumbunya udah dibakar dari 10 tahun yang lalu lewat korupsi sistematis di penjara dan pemerintahan. Kalau kita ngomongin kasus ini, tokoh utamanya adalah Jose Adolfo Macias Villamar alias Vito. Dia ini bukan cuma pemimpin geng, dia itu udah kayak Mesias di dalam penjara La Regional. Kenapa Vito bisa ditangkap dulunya? Vito ditangkap atas tuduhan memimpin kejahatan terorganisir, narkoba, dan penghabisan sejak tahun 2011. Dan Vito ini divonis penjara 34 tahun. Tapi bukannya Vito ini diganti, tapi dia tetap jadi pemimpin kartel yang memerintah dari dalam penjara. Dan Los Coneros emang terbukti jadi kartel terbesar di Ekuador saat ini. Jadi Vito ini adalah bukti kalau penjara di Ekuador itu bukan tempat hukuman, tapi kantor pusat operasional kartel. Setelah kabur pada Januari itu, selama setahun lebih Vito ini jadi buronan paling dicari se-Amerika Latin. Dia licin banget, pindah-pindah tempat sembunyi sambil tetap ngatur bisnis narkonya dari balik bayang-bayang. Tapi kayak pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya ya jatuh juga. Pada Juni 2025, militer Ekuador dapat info akurat. Mereka ngepung sebuah rumah di Manta. Di sana mereka nemuin bunker bawah tanah yang dirancang khusus untuk persembunyian. Dan saat itu juga Vito menyerah dan ditangkap. Tapi pemerintah Ekuador nggak mau kecolongan lagi. Mereka sadar naruh Vito di penjara lokal itu sama aja ngasih dia waktu untuk kabur lagi. Akhirnya pada Juli 2025 Vito langsung diekstradisi ke Amerika Serikat. Sekarang si Raja Kartel ini lagi nongkrong di sel super ketat di Brooklyn, New York. Gak ada lagi sel mewah, gak ada lagi anak buah yang bisa disuap. Di hadapan hukum Amerika Serikat, Vito cuman tinggal nunggu nasib untuk ngabisin sisa hidupnya di penjara federal yang gak akan bisa dia bobol lagi. Kita balik dulu jauh ke seminggu pertama kaburnya Vito. Setelah hari yang berdarah itu, lebih dari 2.000 orang ditangkap dalam seminggu. Penjara-penjara yang tadinya nyaman untuk kartel langsung dirombak total. Para napi gak ada yang boleh dapat privilege. Semuanya harus sama. Dihukum ya dihukum. Tapi sampai sekarang pun konflik kartel pasca ketangkepnya Vito belum sepenuhnya selesai. Walaupun emang ada kemajuan yang signifikan ya. Tapi para pengamat berpendapat kalau konflik yang diawali dari kaburnya Vito ini baru akan selesai setelah 5-10 tahun. Itu pun dengan syarat-syarat. Pertama, harus bersihin orang dalam. Percuma tentara patroli kalau polisi atau pejabat di pelabuhan masih bisa disuap kartel. 2. Kerjasama luar negeri. Ekuador nggak bisa sendirian. Mereka butuh intelijen dari Amerika Serikat dan Kolombia untuk memutus aliran uang kartel, terutama dari Meksiko. Terakhir, investasi ke rakyat. Pemerintah harus kasih alternatif kerjaan untuk warga di provinsi miskin. Kalau mereka punya kerjaan yang oke, mereka nggak akan mau jadi sikario kartel. Ini pendapat para pengamat ya. Walaupun sulitnya minta ampun karena narkonya udah di mana-mana. Banyak yang nggak tahu kalau geng-geng di Ekuador itu cuma franchise. Bos gedenya ada di luar negeri. Mereka adalah kartel Sinaloa dan JJNG. Mereka yang masuk senjata kelas militer kayak AR-15 dan granat ke geng Los Coneros. Ekuador itu ibarat kantor cabang untuk mereka ngirim barang ke Amerika Serikat. Terus ada mafia Albania. Mafia dari Eropa Timur atau Albania ternyata punya peran besar di pelabuhan Ekuador dalam pengiriman kokain ke Eropa. Mereka inilah yang nyediain teknologi enskripsi yang bikin polisi susah ngelacak serangan serentak pada 9 Januari itu. Jadi pas 9 Januari itu meledak, itu bukan cuma kerusuhan lokal, tapi ada campur tangan strategi dari sindikat internasional yang pengen mastiin jalur distribusi mereka nggak keganggu
terganggu sama kebijakan Presiden Noboa. Selama krisis itu, perang nggak cuma terjadi pakai peluru, tapi pakai jempol. Kok bisa? Ada ratusan video palsu atau video lama dari negara lain kayak Meksiko atau Brazil disebarin dengan narasi ini kejadian sekarang di Brazil. Tujuannya apa? Biar masyarakat makin panik. Orang-orang di Quito dan Cuenca sampai nggak berani keluar rumah karena dengar kabar kalau air minum kota udah diracunin sama kartel. Padahal itu hoax. Presiden Noboa sampai harus bikin tim khusus buat mendefense informasi itu. Ini ilmu baru ya. Jadi di zaman sekarang kartel itu punya divisi humas sendiri yang tugasnya bikin konten untuk nakut-nakutin orang atau lawannya. Dunia mulai ngeliat kemiripan antara Daniel Noboa dan Nayib Bukele, Presiden El Salvador. Noboa mulai nerapin kebijakan tangan besi. Pertama, membangun penjara Alcatraz. Dia bikin penjara super ketat di tengah hutan dan di pulau terpencil. Biar bos kartel kayak Vito ini nggak bisa dapat sinyal HP lagi. Kedua, pembersihan aparat. Ribuan polisi dan hakim diperiksa. Ternyata banyak selama ini dari mereka ini makan gaji kartel. Pasti banyak lah ya. Tiga, referendum keamanan. Presiden Noboa minta rakyat buat milih. Setuju nggak kalau militer itu patroli di jalanan setiap hari? Dan mayoritas rakyat Ekuador itu jawab setuju. Jelas karena masyarakat udah capek hidup ketakutan. Ekuador sekarang emang kelihatan lebih tenang karena ada tentara di setiap sudut jalan mereka. Tapi konflik jelas belum selesai dan harga yang harus dibayar itu mahal banget. Kebebasan sipil dibatasi dan anggaran negara habis untuk beli amunisi, bukan untuk pendidikan atau rumah sakit. Tapi dengan semua kebijakan memperkuat pertahanan internal ini juga nggak ada jaminan kalau Ekuador ini akan aman terus. Karena yang mereka lawan ini bukan perampok yang kerjanya hanya kalau butuh uang aja. Yang mereka lawan ini bisa dibilang juga perampok, tapi bedanya otak mereka udah teler karena narko. Baik, saya rasa cukup. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.